Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, bahwa kita hidup ini harus betul-betul memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersendau gurau, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Dan kita semua manusia diciptakan oleh Allah tidak dengan sia-sia. Mesti ada perintah, mesti ada larangan. Allah berfirman, "Ayahsabul insan ayyutraka suda." Apakah manusia menyangka bahwa mereka diciptakan dengan sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "La yu'mar wa la yunha." Apakah manusia diciptakan dengan sia-sia, tidak diperintah dan tidak dilarang? Mesti manusia ada perintah dari Allah dan Rasulnya, dan mesti ada larangan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diciptakan enggak sia-sia. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia, sedangkan kalian enggak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah mengingatkan mereka, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Jadi apakah manusia menyangka bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah dengan sia-sia dan mereka enggak akan dikembalikan kepada Allah? Maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Enggak mungkin Allah menciptakan demikian. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah, Rabb yang mempunyai ars yang mulia. Ikhwan fillah, a'azakumullah, ketika kita berbicara tentang kehidupan, berarti juga bicara tentang kematian. Kalau ada hidup, ya ada mati. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Berarti paling baik amalnya yang paling ikhlas, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas mengerjakan semata-mata karena Allah dan benar sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hidup ini dan kita pasti akan mati. Kematian itu sesuatu yang pasti. Dan semua manusia pasti akan mati. Tinggal kembali kepada kita. Kita ini menggunakan waktu ini sebaik-baiknya atau tidak? Kita isi dengan amal-amal saleh atau tidak? Karena mati merupakan kepastian. Adanya nikmat kubur dan azab kubur merupakan kepastian. Dibangkitkannya manusia di padang mahsyar merupakan kepastian. Adanya surga dan neraka merupakan kebenaran yang wajib diyakini. Apakah manusia itu masuk surga atau masuk neraka? Belum lagi amal-amal juga akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Dan seluruhnya manusia ini akan ditanya tentang apa yang dilakukan di muka bumi ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya. Kata Rasulullah sallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima abla." Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai Allah menanyakan kepada dia tentang 4 perkara. Yang pertama kali Allah tanyakan tentang umur. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Dihabiskan untuk apa waktu itu? Maka buku yang kita akan kaji ini, saya kasih judul tentang waktumu dihabiskan untuk apa? Jadi Allah akan bertanya kepada kita, wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya diamalkan atau tidak? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Wa an jismihi fima abla,
dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya dihabiskan untuk apa? Artinya digunakan untuk apa? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Darimi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Sahihah. Ikhwani fid din, azakumullah. Jadi waktu ini sangat berharga sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah berfirman, demi waktu, demi masa. Kalau Allah bersumpah demi waktu, demi masa, Allah bersumpah dengan makhluknya boleh. Tapi makhluk bersumpah dengan nama makhluk tidak boleh. Kita wajib bersumpah dengan nama Allah. Kalau manusia wajib bersumpah dengan nama Allah. Seperti wallahi, billahi, tallahi. Tapi Allah bersumpah dengan nama makhluknya boleh. Karena Allah yang memiliki langit dan bumi semua. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, agar manusia memperhatikan tentang waktu itu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ikhwani fid din, azakumullah. Masalah waktu ini merupakan modal. Saya sebutkan di sini bahwa waktu itu merupakan modal dan juga kehidupan. Artinya kalau kita nggak gunakan waktu ini sebaik-baiknya, kita akan rugi. Maka Allah menyebutkan dalam ayat tadi dalam surah Al-Asr bahwa sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, beramal saleh dengan ikhlas dan ittiba, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ikhwani fid din, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib berusaha bagaimana menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Karena kematian merupakan kepastian. Kematian merupakan kepastian, dan kita semua pasti akan mati, siapapun dia. Enggak ada satupun orang yang tidak mati, tidak ada. Semua pasti mati. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati, dan mereka juga pasti mati. Pasti sudah. Allah juga mengatakan, afa im mitta fahumul khalidun. Apakah kalau engkau mati mereka kekal? Enggak mungkin. Semua pasti akan mati, semua. Dan mati ini tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang. Kapan waktu aja orang pasti akan mati. Dan dia tidak menunggu siapapun juga. Apakah dia raja, apakah dia rakyat, apakah dia pejabat, apakah dia orang biasa, apakah dia orang kaya, orang miskin, orang dewasa, anak kecil, siapa aja, semua pasti akan mati. Laki perempuan pasti akan mati. Dan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Pasti sudah. Tinggal kembali kepada kita sudah mempersiapkan belum? Yang nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana cara kita menggunakan waktu, diantaranya juga mengingat mati. Nanti kita akan bahas tentang masalah kematian.